Balik lagi dengan gue Kevin Helmi, dan kali ini gue bakal review salah satu film yaitu Pet Sematary. Sometimes dead is better. Jadi film ini bercerita tentang Dr. Lewis dan istrinya dan kedua anaknya yang baru pindah dari Boston. Sampai suatu ketika anaknya menemukan area yang disebut sebagai Pet Cemetery di dekat rumah mereka. Sampai suatu ketika muncullah kejadian-kejadian aneh semenjak Lewis menguburkan kucingnya yang mati di Pet Cemetery tersebut. Oke, jadi kesimpulan gue nonton film ini adalah gue biasa aja. Jadi sebenarnya pas gue nonton film ini, gue kan nontonnya kayak jam 10.45 gitu ya, kayak show paling pagi di Cinemax. Jadi pas gue pertama kali beli tiketnya itu, gue sendirian. Dan jujur aja gue udah lama banget gak nonton di bioskop sendirian, apalagi film horor. Terakhir film horor sendirian yang gue tonton itu adalah film Sadako 3D. Ya untungnya filmnya aneh banget gitu ya, jadi gue gak ketakutan. Dan tapi kalau ini lumayan jadi ketakutan gitu sih. Tapi untungnya pas di tengah-tengah film mulai ada yang masuk, jadi gue gak sendirian. Oke. Nah mungkin tadinya ya kalau misalkan gue sendirian nontonnya, gue bakal bisa lebih berasa takut gitu. Tapi mungkin karena tiba-tiba udah mulai ada yang masuk, beberapa orang, terus apalagi tiba-tiba ada rombongan anak kuliahan masuk, terus jadi gue ngerasa filmnya jadi biasa aja. Nggak tahu sih, maksudnya secara mental jadinya kayak ya gue ngerasa film ini emang horornya biasa aja dibanding gue nonton sendirian di bioskop gitu loh. Nah jadi kali ini gue juga bakal bandingin sama film originalnya yaitu tahun 1989. Karena film tahun 1989 tersebut untuk screenplaynya, naskahnya ditulis sama Stephen Kingnya sendiri gitu loh, sama si novelisnya. Nah jadi karena gue udah nonton kedua film ini di hari yang sama juga, gue ngerasa sebenarnya kalian nggak perlu nonton dua-duanya sih, karena sebenarnya sama aja. Tapi emang poin-poin pentingnya, poin di tengah dan di ending itu dibedain. Udah itu doang kok yang dibedain. Jadi kayak gue sendiri nontonnya aja pas nonton film yang jadulnya itu kayak dicepet-cepetin gitu sih, karena banyak banget adegan yang sebenarnya sama persis, shotnya sama persis, dialognya, naskahnya, dan karakternya semuanya sama persis gitu loh. Nggak ada yang dibedain. Bener-bener kayak definisi remake di sini tuh ya cuma kayak kamera yang lebih bagus aja nggak sih? Paling cuma kayak soal urutan dialognya doang, kayak mana yang duluan muncul, mana yang dibelakangin. Tapi sebenarnya sama aja gitu loh, cuma urutannya doang nih yang dibedain. Nah terus paling yang paling penting juga, yang dulu itu Pet Sematary-nya bentuknya beda, dan gue lebih suka yang dulu. Kayak yang dulu tuh benar-benar nuansa mistisnya berasa gitu loh. Kalau yang di film yang sekarang tuh nuansa mistisnya jadi kayak apa ya, nggak jelas. Nah terus juga kalau gue bandingin keduanya ini, kayak di satu sisi di film yang jadul ada sesuatu yang logis, tapi ada juga yang nggak logis. Dan yang baru ini juga sama, benar-benar kayak imbang banget sifatnya gitu loh. Kayak yang satu ada logis nggak logis, yang satu juga sama persis. Nah apalagi kalau misalkan kalian lihat poster film yang sekarang, ada tulisannya Sometimes Dead is Better. Mungkin itu emang jadi tagline di posternya, tapi sebenarnya di film yang sekarang, Pet Sematary yang sekarang, kalimat tadi itu cuma disebutin sekali kalau nggak salah ya. Sedangkan film yang dulu itu tuh disebutnya berkali-kali, mungkin 3 kali seingat gue sih. Jadi kayak benar-benar berasa tagline-nya tuh nempel di otak kalau kita nonton filmnya dulu. Sedangkan kalau yang ini kayak oh ya udah, kayak cuma numpang lewat doang sebenarnya. Kayak kurang ditekankan tentang tagline Sometimes Dead is Better itu. Mungkin dari awal ke tengah gue ngerasa ya sama aja sih ya. Tapi pas dari tengah ke akhir nih, gue sebenarnya lebih suka sama yang terbaru, yang remake ini. Kayak segala halnya dibikin lebih logis, lebih manusiawi lah pokoknya. Nah pokoknya kalau misalkan kalian mau nonton Pet Sematary ini ya gue nggak yang terlalu rekomendasiin banget, tapi juga kalau kalian mau nonton juga silahkan, karena emang nggak yang sejelek-jeleknya banget gitu loh. Soalnya sekarang gue bakal masuk ke area spoiler. Jadi si keluarga ini kan punya 2 anak, satu yang cewek yang udah gede sama yang masih agak bayi yang cowok. Nah kalau yang film dulu di tengah-tengah itu yang mati itu anak yang paling kecil, anak yang kedua. Nah kalau yang sekarang itu anak yang pertama yang cewek. Nah justru lebih logis yang sekarang, karena ketika dia mati terus dia dikubur di Pet Sematary tersebut, ya udah dia bisa ngelakuin apa aja, bisa ngebunuh. Sedangkan kalau yang dulu itu masih bayi coy, udah bisa ngebunuh segala macam kayak boneka caki jadinya. Kalau misalnya kalian udah nonton filmnya sekarang, terus kalian bisa bandingin deh, kayak itu anaknya paling kecil tiba-tiba jadi kayak zombie gitu terus ngebunuh-bunuh, kan aneh banget ya, hebat banget jadinya gitu loh. Dan bahkan sampai ke ending, menurut gue film yang jadul itu lebih kayak aduh bego banget sih. Pokoknya karakter utamanya itu si Louisnya itu jadi kesannya kayak bego banget. Sedangkan yang film sekarang lebih kayak endingnya beda jauh banget sama yang dulu, tapi dibikin kayak surprise yang oke, lumayan juga sih sebenarnya surprise-nya gitu, walaupun bukan sesuatu yang the best lah. Jadi pada akhirnya menurut gue ini jujur-jujuran aja ya, gue ngerasa gue bukan benci sama Stephen King, gue bukan pecinta juga sama Stephen King, tapi gue ya netral aja. Gue nontonin semua karya-karya film-film yang dihasilkan sama dia, tapi gue nggak pernah baca novelnya ya. Mungkin dari semua film adaptasi novelnya Stephen King, cuma film Misery sama The Shining doang yang gue suka. Sisanya gue kayaknya kurang suka deh. Jelas Game kayaknya mungkin gue suka, tapi gue belum nonton, jadi gue belum bisa nilai.
Cemetery. Gue ngerasa kayak contohnya film Pet Sematary yang jadul ini, yang tahun 1989, itu naskahnya aja ditulis sama novelisnya, tapi menurut gue endingnya tuh kayak nggak tahu mereka akhirnya mau berjalan kayak gimana. Buktinya kalau misalnya kalian lihat rating di IMDb atau Rotten Tomatoes yang Pet Sematary yang jadul, ya nggak sebagus sama rating yang sekarang gitu loh. Kayak emang udah terbukti juga, emang yang dulu tuh menurut gue aneh banget, banyak banget hal-hal yang aneh yang nggak logis gitu. Sedangkan yang sekarang benar-benar remake-nya ya oke lah disamain, tapi hal-hal poin-poin pentingnya tuh justru diperbaikin lagi, dan itu jadi nilai plusnya sebenarnya. Masuk ke jajaran cast and crew, disutradarai oleh Kevin Coles dan Dennis Whitmire, diperankan oleh Jason Clarke sebagai Louis Creed, John Lithgow sebagai Jude, Amy Same sebagai Rachel Creed, Jed Lawrence sebagai Ellie, Lucas Lovely sebagai Gage. Jadi untuk total skor film Pet Sematary 1989, gue kasih nilai 5/10. Jadi untuk total skor film Pet Sematary 2019, gue kasih nilai 6/10. Jadi kesimpulan gue setelah gue kasih nilai tadi, ya remake ini emang memperbaiki sedikit aja kok, tapi bukan jadi sesuatu yang wajib banget kalian tonton sih sebenarnya. Karena emang pada dasarnya mungkin cerita originalnya pun nggak sebagus ini kali ya. Maksud gue ya cerita original diadaptasi ke film yang jadul, terus sekarang dibikin remake lagi, udah diperbaikin, tapi tetap aja sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Jadi mungkin emang pada dasarnya cerita awalnya si novela ini mungkin emang nggak yang sebagus-bagus itu kali ya. Gue nggak tahu sih, karena nggak pernah baca, tapi ya gitu deh, biasa aja sebenarnya. Oke, sekian review dari gue. Makasih udah nonton. Kalau kalian suka sama video dan channel ini, kalian bisa klik tombol likes, comment, dan subscribe di sini. Oke, dadah.